Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kasus skandal kecurangan PT Garuda Indonesia yang beranggotakan Margareta Mita Malasari, Rimson Pasaribu, Rosalinda Ripka Sevita, Sinta Maria, Siti Nurhaya, Sri Devi Oktavia. Laporan keuangan merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mencapai target profitable. Pada tahun 2019 silam, laporan keuangan perusahaan maskapai Garuda Indonesia tersandung skandal polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia. 2 April 2019, Komisaris Garuda Indonesia Khairil Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia karena tidak sesuai dengan PSAK. Dalam pembukuan tersebut, Garuda Indonesia menyatakan laba bersih mereka senilai 890,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar rupiah dengan asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Lonjakan sangat tajam dan signifikan ini berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang menyatakan kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Ternyata Garuda Indonesia mengakui piutang dari PT Mahata Aero Teknologi terkait pemasangan WiFi sebagai laba perusahaan. Pada 30 April 2019, menanggapi skandal tersebut, jajaran direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia. Pertemuan itu diadakan bersama Auditor Garuda Indonesia, Ketua KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau Member of BOD International. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani belum dapat memberikan sanksi kepada KAP dan rekan karena masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor. Pada 2 Mei 2019, sebulan setelah penolakan penandatanganan oleh 2 komisaris, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada BEI atas polemik tersebut. Selanjutnya, pada 3 Mei 2019, Garuda Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengaudit ulang laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK. Dan pada 8 Mei 2019, MAT bersuara setelah namanya terseret dalam skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. Perusahaan ini bekerja sama dengan Garuda Indonesia dengan mencatat utang senilai 239 juta USD yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2019, sebulan kemudian Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisaris ke-6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jajaran direksi ini diminta keterangan oleh Komisaris ke-6 DPR mengenai kisru laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia 1 Gusti Ngurah Askara Dana Diputra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan WiFi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang diteken pada 31 Oktober 2018 ini mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD 239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah itu, USD 28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayar Mahata. Pada tanggal 18 Juni 2019, Sekretaris Jenderal Kemenko Keuangan Hadiyanto menyatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP
Tanubrata Sunanto Fahmi Bambang dan rekan atau member of BOD International yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Sekian akan dilanjutkan oleh Rosalinda. Baiklah, saya Rosalinda Ripka akan melanjutkan. 18 Juni 2019, BI tunggu keputusan OJK. Bursa Efek Indonesia selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun, Bursa Efek Indonesia belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. 28 Juni 2019, Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Sanksi untuk auditor dari Sri Mulyani, yaitu pembukuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda 100 juta, serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar 100 juta. Di samping itu, BI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar 250 juta. Selanjutnya, pelanggaran PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga itu interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat, pernyataan tentang standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Siti. Sanksi yang dijatuhkan pada PT Garuda Indonesia. 1. Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKPT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran yang telah dijelaskan penulis di atas. 2. Memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 garing PO/JK 03 2017 JOSPAB standar pengendalian mutu atau SPM 1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. 3. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 garing POJK 04 garing 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. 4. Sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. 5. BI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta dan direstment atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019 ini. Baiklah, selanjutnya itu tentang alternatif solusi. Dalam permasalahan kali ini, pihak KAP dan rekan terkait harus meninjau kembali akun piutang yang dimiliki PT Garuda Indonesia atas Maharata. Selain itu, KAP perlu melakukan cross-check atas dokumen penjualan dan penerimaan perusahaan. Tindakan ini bertujuan untuk menghindarkan kesalahan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.
Sekian dari hasil diskusi kami. Jikalau ada kesalahan, kami minta maaf. Kami ucapkan selamat siang. Terima kasih.